Bisa dimulai, Pak. Oh iya, terima kasih anak-anak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya untuk hari ini? Sudah pada makan kalian? Alhamdulillah, Pak. Sudah, Pak. Udah sarapan, Pak. Sebelumnya Bapak udah share link absensi ya di grup chat pembelajaran kita, oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, ini apa? Semuanya tolong dibuka ini apanya? Kameranya semuanya dibuka. Ya, udah, Pak. Nah, oke, di sini Bapak akan memberikan sedikit motivasi ya kepada kalian bahwa hidup itu seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Itu motivasi dari Bapak sedikit lah, tapi agak ngena gitu kan. Nah, lanjut saja kepada materinya. Bapak akan lanjut materi yang bisa disampaikan oleh Bapak. Oh iya, maaf. Ini apa? Adik-adik tolong ini dong share screen. Ini Bapak ada kendala di laptop Bapak. Jadi tolong share screen dong. Dari Rama. Untuk materi yang mana, Pak? Untuk materi yang ini, Pak. Pak. Nah. Sorry. Untuk materi ini tentang apa sih? Untuk aktivitas start olahraga atletik, Rama. Baik, Pak. Sebentar ya, saya share screen. Siap. Sudah ada, Pak, materinya, Pak? Udah. Lanjut aja ke ini. Langsung ke materinya aja, Mak. Yang kedua aja. Nah, di sini sebelumnya itu kalian udah isi link absensi kan? Udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak, nanti ada link absensi buat terakhir nggak, Pak? Ada. Ntar sekalian sama ininya apa? Latihan soalnya. Nanti Bapak berikan, oke? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, siap sama-sama. Langsung saja ke materinya ya, anak-anak. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan tentang aktivitas atletik berlari dari start dulu ya. Jadi Bapak akan memberikan materi dulu tentang atletik. Jadi atletik ini adalah salah satu cabang olahraga tertua yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman purba sampai sekarang ini. Nah, bahkan boleh dikatakan sejak adanya manusia di muka bumi ini, atletik sudah ada. Karena gerakan-gerakan yang terdapat dalam cabang olahraga atletik ini seperti berjalan, berlari, berlompat, dan melempar adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nomor-nomor yang diperlombakan dalam cabang olahraga atletik ini meliputi jalan dan lari, lompat, dan lempar. Bisa lanjut, Rama? Nah, di sini ada tertulis sejarah atletik. Bapak akan bacakan sejarah atletik ini. Event asli dari Olimpiade pertama di tahun 776 sebelum Masehi, di mana satu-satunya event adalah perlombaan lari atau stand. Di abad ke-19, organisasi formal dari event modern dimulai. Nah, ini termasuk dengan olahraga reguler dan latihan di rejim sekolahan. Nah, atletik modern biasanya diorganisir
sekitar lari 400 meter di track di hampir semua event yang ada. Nah, acara lapangan biasanya memakai tempat di dalam track. Wanita pertama kali dibolehkan berpartisipasi di track ini dan lapangan ini dalam event Olimpiade tahunan. Bisa lanjut, Rama. Nah, di sini materi pertama ada menjelaskan tentang lari. Jadi lari jarak pendek. Jadi lari jarak pendek ini lari yang menempuh jarak antara 50 meter sampai dengan 400 meter. Oleh karena itu, kebutuhan utama untuk lari jarak pendek adalah kecepatan. Jadi maaf kalau ada yang badannya agak gede gitu. Jangan ngeluh, harus bersyukur, oke? Semangat. Nah, jadi kecepatan dalam lari ini sangat dibutuhkan sekali. Nah, dalam lari jarak pendek adalah hasil kontraksi yang kuat dan cepat dari otot-otot yang dirubah menjadi gerakan halus dan efisien. Sangat dibutuhkan bagi pelari untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi. Nah, begitu anak-anak. Lanjut, Rama. Di sini juga ada start. Jadi start ini merupakan sikap permulaan atau awalan pada waktu akan melakukan jalan atau lari. Dengan kaki atau tangan tidak boleh menyentuh batas. Nah, dengan kata lain, posisi kita harus berada di belakang garis batas. Nah, di sini barang siapa yang melanggar, maaf, ada sedikit bising gitu, karena Bapak ada di pinggir jalan gitu ya. Maaf kalau ada suara-suara bising gitu. Nah, lanjut. Jadi dari mana tadi Bapak tuh? Oh iya. Jadi barang siapa yang melanggar peraturan ini, peserta lomba yang melakukannya akan dinyatakan start salah, yang kemungkinannya akan membuatnya didiskualifikasi. Lanjut, Rama. Nah, di sini ada macam-macam start. Yang pertama itu ada start jongkok. Nah, start jongkok ini merupakan jenis start yang biasa digunakan ketika hendak melakukan lari jarak pendek 50 meter. Yang biasa disebut sebagai lari cepat atau sprint. Nah, dalam praktiknya, ketika hendak melakukan start ini biasanya selalu menggunakan balok start sebagai tumpuan kaki. Gerakan start jongkok ini dapat kita bagi menjadi 3 tahapan, yakni sikap start pada saat aba-aba bersedia, sikap start pada saat aba-aba siap, dan sikap start ketika melakukan start. Nah, anak-anak bisa dilihat gambar di bawah ini ya, gerakan-gerakan aba-aba pada saat mau melakukan aktivitas berlari. Ya, udah lanjut, Rama. Nah, di sini ada gambar pelari yang sedang melakukan start. Jadi start jongkok atau crouching start biasanya digunakan pada pelari yang akan melintasi jarak pendek sekitar 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ada 3 macam start jongkok. Yang pertama ada start pendek atau bunch start, start menengah atau medium start, dan start yang terakhir yaitu start panjang atau long start. Nah, pada umumnya pelari akan menuju ke garis start
dan meletakkan tangan selebar bahu dan atur ibu jari tangan hingga membentuk V. Seperti ini ya anak-anak. Bisa dilihat tangan Bapak? Seperti ini, oke? Bisa, Pak. Nah, lanjut. Jadi si tangan itu, si ibu jari tangan hingga membentuk V ini di belakang garis start. Letakkan tangan sedikit di depan dan posisikan lengan membentuk garis lurus. Nah, terakhir tidak lupa untuk mencondongkan bahu ke depan sebelum berlari. Lanjut, Dek Rama. Nah, yang kedua ada start melayang. Jadi start melayang ini biasanya digunakan dalam bentuk atletik lari estafet atau lari sambung yang melibatkan 4 orang sekaligus. Lintas lari dengan start ini berjarak 400 meter dalam 4 pergantian tongkat estafet. Setiap lari akan menempuh jarak sejauh 100 meter. Nah, ada 2 teknik nih dalam start melayang yang digunakan dalam lari estafet, yaitu visual dan non-visual. Nah, jika pelari melihat tongkat yang diberikan itu berarti visual. Sementara jika tidak melihat berarti itu non-visual. Nah, bisa dilihat gambarnya ya saat start melayang. Jadi menggunakan balok start di telapak kaki. Nah, lanjut Rama. Nah, yang ketiga ada start berdiri. Start yang pertama adalah berdiri atau standing start. Sebelum berlari, pelari start berdiri harus memperhatikan stamina, kecepatan, dan kekuatannya. Posisi start berdiri biasanya dilakukan oleh pelari jarak menengah dan jarak jauh. Nah, sebab panjang lintasan yang digunakan bervariasi, mulai dari 800 meter, 1.500 meter, 5.000 meter, sampai 10.000 meter. Nah, teknik pengaplikasikannya, start berdiri dimulai dengan mengedepankan salah satu kaki, lalu condongkan badan sedikit sebelum akhirnya berlari. Nah, seperti gambar di bawah ini ya. Bisa dilihat gambar di share screen ini. Nah, lanjut, Rama. Oke, sekian dari pembahasan yang bisa Bapak saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ayo acungkan tangan, anak-anak yang mau bertanya. Pak, kalau mau bertanya, resen dulu apa langsung ngomong, Pak? Apa-apa, Rama? Nggak kedengeran? Kalau mau bertanya, resen dulu apa langsung ngomong aja, Pak? Ya, langsung aja bertanya. Sepertinya teman saya Agis mau bertanya, Pak. Sudah raise hand. Ya, silakan. Mumpung waktu ini masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin bertanya Ya, silakan. mengenai apa yang harus dilakukan Pak pada pelari pada saat aba-aba siap ketika melakukan start jongkok Pak. Ya. Apa tadi ulangin? Apa yang harus dilakukan pelari pada saat aba-aba siap ketika melakukan start jongkok Pak? Nah, jadi seorang pelari ini, bentar, agak ngelag Bapak nih.
Nah, yang pertama itu ada bersedia ya, Gis ya. Jadi pada aba-aba ini pelari telah menempati posisi startnya masing-masing gitu. Eh, jadi kedua kaki berada pada balok tumpuan ya, Gis ya. Jadi lutut menyentuh tanah, telapak tangan dan jari-jari terbuka seperti tadi yang Bapak saya sampaikan ya, tangan itu membentuk V. Nah, pandangan atau kepala melihat ke depan dengan posisi rileks untuk memetakan jalur yang akan dilalui. Bernapas rileks ya, Agis ya, jangan sampai berhembus-hembus. Jadi konsentrasi yang tinggi. Nah, yang kedua ada posisi siap. Pada aba-aba ini, lutut dan pantat diangkat naik hingga setinggi bahu. Kepala menunduk agar tidak hilang keseimbangan. Atur pernapasan serileks mungkin. Konsentrasi terfokus pada aba-aba berikutnya. Lanjut ada letusan pistol. Jadi pada aba-aba ini pelari mulai menolakkan kakinya dengan kekuatan penuh dan berlari dengan kecepatan penuh hingga menuju garis akhir. Nah, posisi tubuh pada aba-aba ini adalah condong ke depan, tangan menekuk membentuk sudut 90 derajat dan berayun seirama dengan gerakan tubuh. Nah, ayunan lengan ke belakang tak terlalu jauh, melebihi pinggul belakang, dan ayunan ke depan tak terlalu tinggi, dan kepala tangan hanya sebatas tinggi bahu. Itu Agis. Gimana Agis? Sudah jelas kah? Baik Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih. Ya, lanjut, silakan yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Oh, siapa ini? Yan. Ya, silakan Yan. Izin bertanya ya Pak. Apakah ada sanksi untuk pelari yang melakukan kesalahan pada saat start? Itu sanksinya bagaimana Pak? Oh, ada. Jadi yang Yan tanyakan adalah sanksi ya pada lari jarak pendek begitu. Jadi yang pertama pelari keluar dari lintasannya begitu. Kan semua pelari itu ada lintasan masing-masing ya gitu. Jadi jika si pelari keluar dari lintasannya bisa dikatakan didiskualifikasi. Nah, yang kedua ada melakukan 3 kali kesalahan start. Jika masing-masing kan ada 3 start ya yang tadi Bapak saya sampaikan. Jika melakukannya salah sampai 3 kali bisa dinyatakan didiskualifikasi. Nah, yang ketiga nih, pelari memotong lintasan pelari lain begitu. Jadi nyusul si pelari yang lain dengan cara memotong lintasannya begitu. Yang keempat terbukti menggunakan obat-obatan yang dilarang. Nah, tahu kalian obat-obatan yang dilarang penggunaannya? Doping tahu, bukan Pak? Bukan, nggak boleh itu doping juga. Kalau bisa cuman air putih doang juga itu bisa membantu buat kita tetap fokus dan rileks. Begitu. Begitu ya Yan ya. Untuk obat yang dilarangnya apa Pak? Apa? Untuk obat yang dilarangnya apa Pak? Nah, Bapak juga tidak tahu di sini obat-obatannya. Seperti doping juga itu katanya nggak boleh ya doping. Bapak juga belum pernah cobain doping-doping kayak gitu, Nak. Gitu. Ya udah cari yang aman-aman aja. Air putih, begitu. Oke, Yan, udah jelas? Siap Pak, udah jelas Pak. Cukup. Nah, lanjut, siapa lagi yang mau nanya? Pak, saya mau bertanya dong Pak. Ya, silahkan, Dek Rama. Kan untuk melakukan start terbilang sangat mudah ya Pak. Ada gak sih Pak kesalahan ketika melakukan start sampai hingga mengakibatkan cedera atau
mengganggu permainan, Pak. Nah, begitu yang Rama katakan, pasti ada kesalahan-kesalahan yang saat melakukan start lari jarak pendek maupun jauh. Jadi yang pertama, kakinya itu tidak benar atau tidak sesuai dengan aturan yang Bapak tadi sampaikan ya di materi sebelumnya. Terus yang kedua ada badannya tidak benar atau tidak sesuai, tidak condong ke depan. Ini tegak, salah itu. Nah, yang ketiga tangannya tidak ditaruh di samping kanan dan kirinya. Gitu ya. Jadi si tangan itu harus di depan membentuk huruf B. Nah, berdirinya atau posisinya kedua itu tidak benar saat melakukan start berdiri ini. Begitu, Derama. Baik, Pak. silakan. Terima kasih, Pak. Udah ya, cukup ya pertanyaan ya. Saya pengen bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Yo, satu lagi aja, gak apa-apa. Pak, untuk start jongkok itu di perombakan dalam nomor lari apa saja, Pak? Apa? Start jongkok dilakukan untuk nomor lari apa saja, Pak? Oh, jadi start jongkok itu atau crouching start ya. Crouching start. Nah, umumnya digunakan oleh pelari yang turun di nomor lari jarak pendek. Adapun ada di lari jarak pendek merupakan salah satu nomor dalam olahraga lari yang masuk dalam cabang olahraga atletik. Seperti itu, Agis. Nah, udah jelas ya. Yes, Pak. Nah, begitulah pembahasan materi di pertemuan kali ini. Jangan lupa ya link absensi yang sudah Bapak berikan di grup. Nah, selebihnya Bapak mau ini dulu, mau menutup materi kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, jangan lupa ya link absensinya diisi. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Semoga sehat selalu, Bapak. Amin. Sama-sama. Baik Pak di sana Pak. Ya, Pak.